warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bahari. Selamat datang di Podcast Segara episode kedua. Episode kali ini spesial Pekan Nasional atau PENAS, Kontak Tani dan Nelayan yang ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung ekonomi biru dan kemandirian pangan berkelanjutan. Dan tentunya dengan narasumber luar biasa yang nantinya akan berbagi banyak informasi. Sudah hadir di sini Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Inyoman Radiarta. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Mbak Anggi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada podcast Segara seri kedua. Suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Iya Bapak, apa kabarnya nih Pak? Sangat baik ya, jadi sangat baik. Jadi kemarin kita baru ada pertemuan dengan Pak Menteri memberikan banyak arahan dalam rangka Hari Laut Sedunia atau World Ocean Days. Saya kira ini akan sangat relevan sekali. Saya diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk berbagi informasi terkait dengan pengembangan SDM KP. Betul sekali Bapak. Kita juga yang di sini kemarin ikut menyimak live-nya Bapak. Wah. Podcast pertama, podcast Segara episode pertama. Seru langsung ya. Iya dengan Pak Menteri, yang kedua dengan Pak Nyoman, Kepala BRSDM ya. Dan di sini ramai sekali sahabat Bahari yang sudah siap menyimak obrolan kita sore hari ini Pak. Oke, sahabat Bahari, seperti yang kita ketahui ya, bahwa arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono ada 5 program prioritas. Ini coba sahabat Bahari yang hadir di sini ada yang hafal nggak 5 program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berbasis ekonomi biru? Coba, ada yang hafal nggak? Malu, jangan malu. Ayo yang hafal coba tunjuk tangan, ada nggak? Malu-malu. Oke, jadi 5 program prioritas Menteri Trenggono itu yang pertama ada memperluas kawasan konservasi laut, kemudian ada penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zonasi, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. Nah, Pak Nyoman, apakah boleh dijelaskan Pak upaya BRSDM untuk mendukung akselerasi supaya program prioritasnya segera terimplementasi, itu upaya yang dilakukan dari BRSDM sendiri apa saja sih Pak? Terima kasih Bang. Saya kira sangat jelas ya bahwa KKP melalui Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan 5 program prioritas yang berlandaskan pada blue economy tersebut atau ekonomi biru. Ya. Peran dari seluruh eselon 1 tentunya ditunggu untuk mensukseskan program prioritas, kelima program prioritas tersebut ya. Kami di Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memegang peran yang sangat penting dalam rangka penyiapan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Jadi dalam mengimplementasikan program prioritas, 5 program prioritas tersebut tentunya BRSDM-KP akan bersinergis dengan seluruh elemen, seluruh eselon yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka mengimplementasikan kelima program tersebut, BRSDM-KP juga mencoba untuk membuat 2 program terobosan nih Bang. 2 program terobosan yang tentunya sangat relevan sekali dengan penguatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Program terobosan pertama kita sebut dengan istilah VOGA. VOGA ya Pak? Ya. Apa itu VOGA Pak? VOGA itu adalah Vocational Goes to Actors. Vocational Goes to Actors, sahabat Bahari. Ya, saya kira lahirnya VOGA ini didasari atas regulasi-regulasi yang ada ya. Yang pertama itu terkait dengan PP pengelolaan perguruan tinggi oleh kementerian dan lembaga, dan juga adanya Perpres terkait dengan revitalisasi pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Nah, dengan melihat 2 aturan, 2 regulasi tersebut yang tahun lalu sudah dikeluarkan, yaitu di tahun 2022 tersebut, maka BRSDM-KP melahirkan satu program yang kita sebut dengan nama Vocational Goes to Actors. Kenapa kita sebut vokasional Mbak Anggi? Karena memang basis kita adalah basis vokasional, basis praktikal. Go to actors itu artinya menuju langsung kepada pelaku utama kelautan dan perikanan. Oke, udah vokasional ditambah lagi menuju langsung ya Pak ya ke pelaku kelautan dan perikanan. Betul ya, Pak? sekali, betul sekali.
Nah, ini boleh saya tambahkan ya, Mbak Anggi ya. Silakan Pak, dengan Jadi senang hati. di dalam VOGA tersebut sebenarnya disinilah konten isi utama daripada program terobosan BRSDMKP tersebut. Karena di dalam VOGA tersebut kita memadukan fungsi utama daripada BRSDMKP. Yang pertama yaitu terkait dengan pendidikan. Kemudian yang kedua terkait dengan pelatihan dan sertifikasi. Yang ketiga tentunya dukungan Bapak Ibu penyuluh yang dimiliki oleh BRSDMKP. Dan terakhir adalah memainkan inovasi yang dimiliki oleh BRSDMKP tersebut. Wow, berarti langsung praktik ya Pak ya? Ya betul sekali Pak. Sudah sekolahnya vokasi. Jadi FYI ini sahabat Bahari, bedanya vokasi dan yang sarjana ya Pak ya. Kalau S1 itu biasanya 60% teori, 40% praktik. Sedangkan kalau vokasi betul itu sebaliknya sekali. 60% praktik, 40%-nya teori. Jadi sebenarnya secara teori sudah sangat siap untuk kerja. Ini ditambah lagi bisa mengimplementasikan langsung, bisa praktik langsung dari inovasi-inovasi BRSDM. Ya. Baik Pak. Bapak Ibu Sobat Bahari, ini saya ingin menambahkan lagi dari 4 komponen tadi yang saya sebutkan dalam rangka memperkuat VOGA tersebut ya. Jadi pertama pendidikan. Pendidikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan kami memiliki 11 satuan pendidikan tinggi yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua di Sorong. Jadi tahun ini tahun penerimaan taruna baru Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun ajaran 2023-2024 tersebut itu sudah mengakomodir 100% anak pelaku utama. Itu artinya apa? 100% anak pelaku utama itu adalah anak yang orang tuanya pertama adalah bekerja sebagai nelayan. Yang kedua sebagai pembudidaya ikan. Yang ketiga pengolah perikanan. Keempat petambak garam. Artinya disinilah peran pemerintah, peran KKP hadir bagi rakyat Indonesia. Karena apa? 100% kepada anak pelaku utama itulah diberikan beasiswa full untuk ya, belajar di satuan pendidikan yang dimiliki oleh KKP. Keren banget ini, kerennya pakai banget, nggak keren aja, keren banget. Baik Pak. Nah, kalau kita perhatikan, jadi dari data, karena kita baru saja menutup untuk pendidikan, baru saja ditutup penerimaan taruna baru tahun pelajaran 2023-2024. Dari kuota yang diberikan oleh pemerintah sebesar 2.207 anak peserta didik, Bapak Ibu, kita mendapatkan animo masyarakat yang cukup besar. Karena jumlah pendaftar, jumlah animo masyarakat itu ada sekitar 6.100 orang yang mendaftar. Wow, 6.100 orang loh sahabat Bahari. Itu semua dari... Itu semua tersebar dari Aceh sampai Papua. Wow, oke, keren. Kemudian dari 6.100 itu yang aktif artinya memfollow up itu sebesar 5.800 orang. 80% ya Pak ya? Iya, 80%. Yang menarik lagi nih Mbak Anggi, kalau kita lihat data statistiknya ya, data statistik dari 5.800 orang tersebut, itu yang paling mendominasi orang tuanya adalah pelaku sebagai nelayan. Tepat sasaran berarti ya Pak? Iya. Kemudian yang berikutnya adalah pembudidaya ikan. Kemudian berikutnya adalah pengolahan produk. Dan yang paling kecil memang petambak garam. Di sini ada juga Bapak Ibu Sobat Bahari yang perlu saya sampaikan ya, bahwa selain memberikan beasiswa, ada satuan pendidikan yang dimiliki oleh KKP ini yang statusnya PKBLU yang lokasinya di Sidoarjo. Nah ini di PKBLU ini memberikan kesempatan kepada umum juga bisa masuk. Namun tentunya umum tersebut mereka tidak akan dapat beasiswa. Mereka akan bayar sesuai dengan aturan yang ada. Berarti memang ada treatment khusus untuk para pelaku sektor kelautan dan perikanan. Betul ya Pak sekali. Ya, pelaku usaha di kelautan dan perikanan. Jadi Bapak Ibu di rumah yang memang dari pekerja dari apa tadi Pak? Pembudidaya, dari pengolah petani garam ya Pak ya. Itu kalau mau menyekolahkan ya Pak anak-anaknya ke SUPM, VOGA tadi namanya. Poltek. Jadi ada Poltek. Levelnya ada D1, Akademi Komunitas, kemudian ada D3, lengkap sekali di Poltek, Pak. terus kemudian ada D4. Wow. D4 lokasinya baik yang di kampus pusat di Jakarta, Pasar Minggu, ataupun di kampus-kampus cabangnya ada di Aceh, ada di Lampung, di di Dumai, di Pariaman. Nah ini saya kira memberikan kesempatan
100% seluas-luasnya sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberikan kesempatan kepada putra-putra terbaik anak pelaku untuk gabung meningkatkan pendidikan. Baik. Itu dari pendidikan. Dari pendidikan. Itu baru dari satu pendidikan. Nah, dari fungsi lain yaitu pelatihan dan sertifikasi. Bapak Ibu sekalian, Sobat Bahari, saya kira pelatihan di sinilah peran BRSDM KP menyiapkan perangkat-perangkat untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena apa? Kita kembali lagi, vokasional itulah basis pelatihan kita. Artinya pelatihan yang kita berikan itu kepada masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan. Baik itu nelayan, baik itu petambak garam, pembudidaya ikan, ataupun pengolahan produk. Nah, saya kira dalam pelatihan, fungsi pelatihan di sini, Bang Anggi ya, fungsi pelatihan di sini tentunya peran penyuluh sangat besar sekali. Ya. Karena sinergitas antara instruktur pelatih dan penyuluh ini memastikan apa yang dilatih oleh BRSDM KP, apa yang menjadi key utama pelatihan tersebut ini akan dimonitor oleh para penyuluh pelaksanaannya di lapangan. Ini yang kami coba mengimplementasikan tersebut dalam konteks VOGA tersebut. Vocational goes to actors. Ya. Jadi memang pendidikan sudah siap langsung kerja gitu ya Pak, siap kerja. Betul sekali. Nah, ini ada lagi yang sertifikasi ya. Jadi selain pelatihan kita juga menyiapkan sertifikasi. Baik sertifikasi untuk nelayan, sertifikasi untuk pembudidaya ataupun pengolahan produk. Nah, ini di levelnya juga sertifikasi, ada sertifikasi yang level dasar, level umum, ada yang medium, ada yang level utama. Nah, saya kira level dasar itu yang bisa jadi diberikan secara gratis kepada masyarakat. Sedangkan level medium dan level utama ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara. Yang tentunya nanti dibalikan lagi untuk masyarakat kelautan dan perikanan. Semua ini konsep 3 tersebut, Bang Iyat, konsep pertama pendidikan, konsep pelatihan sertifikasi dan penyuluhan tersebut, ini yang kita masukkan dengan inovasi-inovasi terbaru yang dimiliki oleh BRSDM KP dan juga tentunya bermitra dengan berbagai stakeholder mitra-mitra BRSDM KP. Ini nanti ada kaitannya dengan program terobosan BRSDM KP yang kedua. Ada lagi? Ada lagi. Itu yang pertama. Yang pertama ya? Itu baru saya menyebutkan program terobosan pertama itu dan VOGA. Program terobosan yang kedua yang hari ini kita bisa lihat percontohan mini yang kita lihat hari ini di lokasi pentas nasional petani dan nelayan ke-16 di Padang ini. Adalah? Jadi program terobosan kedua BRSDM KP kita sebut dengan Smart Fisheries Village tersebut. Oh, ini yang ada di sebelah kanan kita ya Pak Betul sekali. Betul sekali. Nah, ini Smart Fisheries Village ini sebenarnya memadukan seluruh konsep, seluruh tugas fungsi BRSDM KP. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan, sertifikasi, dan tentunya adanya inovasi-inovasi yang dimasukkan. Apa saja itu Pak? Maksudnya gimana? Dari Smart Fisheries Village ini di dalamnya ada apa saja sih Pak? Kita tahun ini Bapak Ibu, para Sobat Bahari, sebenarnya program Smart Fisheries Village ini merupakan bagaimana kita mengimplementasikan, memblended program yang sudah di-launching oleh Pak Menteri. Ya. Jadi dalam pengembangan kampung-kampung perikanan, kampung-kampung budidaya, kita sudah kenal bersama yang namanya Kampung Perikanan Maju, Kampung Perikanan Budidaya, Kampung Nelayan Maju. Ya. Nah, bagaimana BRSDM KP memasukkan modernisasi, memasukkan teknologi, memasukkan kolaborasi dalam konsep pembangunan kampung perikanan, kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya tersebut. Sehingga kita sebut dengan nama Smart Fisheries Village atau kampung perikanan pintar, kampung perikanan cerdas. Keren sekali, berarti mensinergikan ya Pak ya antara Kalaju dan juga kampung budidaya, jadilah Smart Fisheries Village. Ya. Yang kita bisa lihat di sebelah kanan kita ya sahabat Bahari. Jadi program ini Mbak Anggi, ini sudah di-launching oleh Pak Menteri di tahun 2022. Okay. Saat itu kami mencoba memformulasikan ya, membuat suatu aturan, membuat suatu analisis bagaimana kita sebenarnya bisa mengimplementasikan ke lapangan sesuai dengan tugas dan fungsi daripada BRSDM KP tersebut. Nah, ada 2 lokasi yang kita coba munculkan. Pertama yaitu lokasinya di Desa Panembangan di Banyumas, Jawa Tengah.
Ini sebenarnya salah satu contoh yang kita bawa di Penas di Padang ini adalah mini SFV yang ada di Panembangan. Yang basisnya adalah Mina Padi, Mina Hortikultura. Di dalam pengembangan SFV desa tersebut, Bang Anggi, jadi kita tidak hanya melihat aspek perikanannya saja. Tidak melihat aspek seluruh perikanan itu, baik dari hulu, dari pembenihan segala macam sampai dengan pengolahan produknya. Tapi juga melihat potensi penggerak ekonomi berupa wisatanya. Wah. Karena dengan konsep begini sebenarnya, ini akan menjadi kunjungan wisata bagi daerah kawasan tersebut, bisa jadi juga di luar kawasan. Oke. Dan ini kita sudah rasakan bersama di Panembangan tersebut. Ini dampaknya sudah sangat besar. Jadi meningkatkan ekonomi warga ya Betul Pak ya. sekali. Tapi ekologi tetap terjaga kan Tetap Pak? terjaga. Pastinya Karena apa? ya. Karena konsep SFV ini kita akan mengikuti kondisi yang di lapangan. Jadi kita tidak melakukan introduksi suatu spesies yang baru, introduksi komoditas-komoditas yang baru di sana. Tidak. Kita hanya mengembangkan komoditas-komoditas yang sudah ada existing di sana, kita kembangkan dengan tentunya asupan teknologi-teknologi inovasi-inovasi yang dimiliki oleh BRSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, keren sekali ya sahabat Bahari. Dari SFV ini Pak, SFV, Voga dan seterusnya itu output dan outcome-nya seperti apa sih Pak Nyoman? Ya saya kira pertama ya kalau saya perhatikan ya, mungkin sebelum itu saya ingin melanjutkan dulu nih. Karena silakan. di tahun 2023 ini kami BRSDMKP telah melaunching juga, telah menetapkan 10 lokasi SFV yang berbasis desa. 10 ya Pak ya? 10 lokasi berbasis desa. Ini pun komoditasnya ya berbeda-beda. Ada komoditas air tawar, ada komoditas air payau, ada laut, dan ada juga basisnya adalah wisata bahari. Itu 10 desa. Kemudian juga untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh UPT BRSDMKP, kami juga menetapkan 12 SFV berbasis UPT. 12 SFV berbasis UPT itu maksudnya gimana Pak? Berbasis UPT, Pak? Ini bedanya nih sebelum kita bicara terkait output dan outcome-nya ya. Ini menarik nih karena gini, bedanya antara SFV desa dan SFV UPT. Ya. SFV desa itu kita masuk dengan seluruh teknologi, dengan kolaborasi seluruh perangkat. Jadi tidak hanya KKP yang masuk. Jadi sebenarnya kami tidak membawa, istilahnya kita menghindari image membawa bantuan. Tapi sebenarnya kita membawa suatu pengungkit yang bekerja bersama-sama dengan perangkat desa, dengan stakeholder terkait untuk membangun desa menjadi desa cerdas atau desa pintar. Dengan teknologi yang ada, ya. Nah ini sudah terjadi, ya saya bilang di Panembangan tersebut. Karena mitra kami bermitra dengan Kementerian Pedesaan untuk mengidentifikasi desa tersebut. Kemudian bermitra dengan BUMN Telekomunikasi untuk membangun digitalisasi sistem di desa tersebut. Digitalisasinya seperti apa itu Pak? Digitalisasi desa pintar kita sudah basis digital. Jadi semua aplikasi di desa tersebut sudah basisnya pada digital yang disiapkan oleh mitra kita telekomunikasi tersebut. Dan ini sudah banyak sebenarnya ya, dalam artian ini yang kita tarik karena ini sudah tersebar di beberapa desa-desa pintar, desa-desa yang menjadi binaan Kemendes gitu ya. Ini kita tarik aplikasi tersebut untuk kita masukkan di desa binaan kita. Baik. Kemudian juga perbankan kita masuk, bantuan-bantuan perbankan. Dan tentunya juga LPM UKP milik KKP juga masuk. Jadi per tahun ini sudah ada sekitar 500 juta suntikan dana untuk pelaku budidaya di Panembangan. Nah, sedangkan Bapak Ibu, Sobat Bahari ya, kalau SFV desa ini beda. Karena kalau di UPT maksud saya, kalau SFV desa kita masuk dengan kolaborasi, dengan inovasi yang ada, tidak ada karena ini benar-benar CSR dari negara untuk masyarakat desa. Sedangkan kalau SFV UPT, ini adalah basisnya optimalisasi aset yang dimiliki. Sehingga aset-aset yang ada tersebut dapat optimal, dapat termanfaatkan, sehingga nanti ujung-ujungnya Manggi ya, ujung-ujungnya itu adalah pendapatan negara bukan pajak. PNBP ya Pak? PNBP. Nah ya, itu nanti dipakai lagi. Betul, lebih baik dikelola daripada terbengkalai gitu kan Betul Pak. Kita sekali. memang tugas kita seperti itu ya Betul Pak. Sekali. Ya, nah dari dua konsep tersebut Bapak Ibu, Voga dan SFV tersebut tentunya outputnya apa? Ya.
Pertama saya bilang FOGA. Paling jelas saja. FOGA dari sisi pendidikan bagi. Sisi pendidikan output kita tentunya kita ingin menghasilkan generasi-generasi terdidik bagi generasi-generasi anak pelaku utama. Dengan memberikan 100% anak pelaku, 100% beasiswa. Ya nanti outputnya mereka akan lulus sebagai apa? Harapan kita mereka lulus sebagai wirausaha muda. Betul, wirausaha muda sektor kelautan dan perikanan. Betul, pastinya, karena kan Pak, basisnya vokasi. Betul. Basis vokasi itu artinya apa? 25% teori, 75% praktikal di lapangan. Malah 25% teorinya, 75% praktik, luar biasa sekali Pak ya. Oke Pak, selanjutnya Pak. Nah dari output tersebut, outcome yang dari pendidikan tentunya kita sudah inginkan adalah bagaimana lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga pertama. Oke. Dan ekonomi keluarga tentunya nanti berdampak pada ekonomi kawasan itu. Nah ini yang tentunya menjadi outcome kita. Betul. Outcome yang paling utama lagi Bapak Ibu ya, karena lulusan, adik-adik taruna lulusan di satuan pendidikan KP itu tidak hanya bekerja di dalam negeri. Mereka juga diterima bekerja di luar negeri. Ini artinya outcome kan bisa menjadi sumber devisa negara yang masuk ke Indonesia. Nah ini juga kita artinya outcome yang akan dihitung oleh BRSDM KP terkait dengan peningkatan pendidikan melalui pendidikan. Nah kalau pelatihan ya tentunya balik lagi pelatihan dengan pelatihan yang diberikan masyarakat dengan kawalan Bapak Ibu penyuluh, ini harapan kami apa yang dilatih itu dapat diimplementasikan. Sehingga nanti ini akan menjadi tumbuh-tumbuh kelompok-kelompok usaha. Kami di BRSDMKP ada membina P2MKP, artinya kelompok-kelompok pengusahaan baik itu budidaya, tangkap, pengolahan produk dan sejenisnya. Nah ini harapan kami dari situ kita melihat berapa yang akan lanjut outputnya. Outcome-nya ya tentunya dengan tumbuh menjadi kelompok-kelompok tersebut, ini akan berdampak menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Dapat menyiapkan produk-produk. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di saung-saung tematik yang disajikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa juga menunjukkan bahwa produk-produk dari P2MKP. P2MKP ya Pak. Produk dari kelompok-kelompok pembudidaya atau kelompok-kelompok KP yang di bawah binaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu juga kalau tidak salah Pak, P2MKP ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia ya Pak. Sangat tersebar di seluruh Indonesia. Dan perannya memang sangat signifikan betul di masyarakat sekali. ya Pak. Ya. Dan kita juga masuk melakukan pembinaan terhadap P2MKP ini kita segmentasi ya, karena level P2MKP ini dibagi 3 Pak. Jadi ada yang masih pemula, ada yang sudah menengah, ada yang utama. Utama itu kalau kita lihat dari sisi penghasilan yang mereka bisa create, itu sangat besar sekali. Pembedanya dari penghasilannya berarti Pak? Atau ada penghasil lagi? Kelompok yang terlibat, jumlah anggota yang terlibat juga mempengaruhi ya. Indikatornya sekali. Dari situ ya Pak? Betul sekali. Itu tadi kita berbicara tentang output dan outcome. Apakah masih ada lagi nih Pak yang ketinggalan terkait output dan outcome? Yang jelas yang program terobosan kedua terkait output dan outcome tadi kan satu yang pertama yang FOGA ya. Nah kalau SCV ini ya jelas kalau SCV yang berbasis desa tentunya sebagai pengungkit ekonomi di pedesaan. Betul. Ya, meningkatkan kesejahteraan ya Pak. Jelas sekali bisa yang dulunya tidak ada menjadi ada. Pendapatan itu sudah kita rasakan. Nah, ini sudah menjadi analisis. Karena sesuai dengan arahan Pak Menteri, kita harus menghitung bagaimana T0 dan T plusnya itu ya. Itu yang basis desa. Kalau basis UPT tentunya outcome-nya adalah peningkatan PNBP. Dan termanfaatkannya seluruh fasilitas sarana yang dimiliki oleh UPT kita. Sehingga itu semua bisa bergerak. Berarti muternya udah sangat oke ya Pak ya, dari FOGA, dari SFV, sahabat Bahari, inovasi yang diupayakan oleh BRSDM dalam mendukung ekonomi biru dan juga kemandirian pangan berkelanjutan sudah keren banget ini. Tapi kita juga kalau inovasinya sudah bagus, masyarakatnya juga harus ikut mendukung supaya terwujud ya Pak ya, keberlanjutannya terwujud karena enak lah Pak Bu, sahabat Bahari di rumah jadi masyarakat tinggal melakukan saja ya Pak ya program-program yang sudah dicanangkan pemerintah. Betul Mbak Agi, karena tujuannya juga baik ya Pak ya. Karena dalam SCV tersebut itu sendiri, kita ke SCV desa, kita melihat juga komitmen pemerintah daerah. Kita melakukan MOU dengan pemerintah daerah dan kita membantu pemerintah daerah untuk
mengeluarkan peraturan-peraturan yang memang nanti ujung-ujungnya mendukung pengembangan SFI tersebut. Oke, keren sekali Pak. Itu tadi SFI dan Voga ya Pak ya. Kita kan ini spesial Penas nih, balik lagi nih Pak, Pekan Nasional. Kalau ngomongin Pekan Nasional, kalau kontak tani dan nelayan ini, peran dan dukungan yang dilakukan KKP sendiri dalam event ini apa sih Pak Nyoman? Saya kira seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dalam rangka kontribusi signifikan KKP melalui program prioritas yang berbasis blue economy tersebut, KKP juga sangat peduli terhadap nelayan-nelayan yang ada. Jadi dalam ajang Penas tahun ini, Penas yang ke-16 yang diselenggarakan di Padang ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan satu mini SFI yang merupakan satu program terobosan BRSDM-KP yang berbasis pada blue economy. Selain mini SFI tersebut, kami juga menyajikan yang namanya balai pelatihan nih, Mbak Anggi. Ada balai pelatihannya. Balai pelatihan ini sebenarnya satu konsep yang dicanangkan oleh Pak Menteri dalam rangka dukungannya terkait dengan program Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya. Di mana dalam balai pelatihan itu tersebut nanti akan blended fungsi-fungsi BRSDM-KP akan muncul di situ. Okay. Jadi ada pelatihan, sertifikasi, dukungan terhadap pembentukan kelembagaan koperasi, dukungan penyuluh, dan juga tentunya digitalisasi sistem masuk di dalam balai pelatihan tersebut. Oke, semua informasinya ada di saung pelatihan. Semua ya, ada di saung pelatihan. Selain mini SFI, kami juga menyajikan tematik, saung-saung tematik dari seluruh eselon 1 yang ada dimiliki oleh KKP. Dan juga ada saung tematik, praktikal-praktikal daripada penyuluh, daripada P2MKP yang memberikan contoh-contoh produk yang telah dihasilkan basisnya seluruh inovasi yang ada yang dimiliki oleh KKP. Dan saya kira saung-saung tematik tersebut telah merepresentasikan 5 program prioritas KKP yang berbasis pada ekonomi biru tersebut. Berarti mini SFI ada di sini Pak. Betul. Informasi segala macam KKP juga ada di sini. Para penyuluh juga hadir juga ya Pak ya. Betul sekali. Tunggu apa lagi sahabat Bahari? Yuk langsung hadir, langsung kunjungi ya saung-saung Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Pekan Nasional, Pekan Nasional. Betul, Penas Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan yang berlangsung di Padang tanggal 10 sampai 15 Juni ya Pak ya. Untuk memperkuat nih Mbak Agi ya, untuk memperkuat pelaku kelautan dan perikanan dari tanggal 10 sampai tanggal 15 di saung-saung pelatihan juga akan disiapkan pelatihan-pelatihan kepada pelaku kelautan dan perikanan. Mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15. Dengan berbagai jenis tematik pelatihan. Baik itu konservasi, budidaya, pengolahan produk, dan tentunya program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semua ada berarti Pak? Semua ada. One stop service. One stop service itu kata Pak Kabadan ya. Keren sekali. Bahkan tadi saya sempat keliling di saung tersebut. Itu sudah disiapkan juga pendanaan LPMKP sudah siap menerima para kelompok masyarakat kalau memang perlu bantuan pendanaan dari LPMKP KKP. Bisa mendaftarnya di saung langsung layanan mendaftar. Ya Pak ya? Atau bisa saung LPMKP ada saung layanan juga tak saat ini? Ada, betul sekali. Karena KKP juga ingin merangkul seluruh pelaku ya, seluruh pelaku kelautan dan perikanan, para pembudidaya, para nelayan, pengolahan produk dengan melalui ajang Penas ini kita bersama-sama satu sebagai ajang untuk mempromosikan, mensosialisasikan program-program prioritas kelautan dan perikanan dan tentunya juga menunjukkan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tentunya dapat diimplementasikan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan ya. Oke, Bapak ini kita Penas berlangsung di Padang Pak. Betul. Kita kalau ngomongin Padang, masih sedikit Pak sahabat Bahari yang tahu potensi dari sektor kelautan dan perikanan di Padang ini dari program BRSDM Pak. Apa saja sih yang sudah diimplementasikan di Kota Padang? Apakah saya kira Mbak Anggi, ini Kota Padang Sumatera Barat. Ini suatu lokasi yang sangat saya kira memiliki potensi kelautan dan perikanan cukup besar. Kita dapat bisa melihat dari kepedulian KKP Provinsi Sumatera Barat Kota Padang. Kenapa? Di Provinsi Sumatera Barat ini seluruh unit pelaksana teknis KKP ada di Sumatera Barat. Seluruh UPT-nya ada di Seluruh UPT ada. Lengkap berarti Pak di sini. BRSDM ada, BKIPM ada, PRL, DJPP ada instalasinya di sini. BKIPM, PDS juga ada.
Lengkap sekali ya. PSDKP tadi Pak satu PSDKP belum disebut. ada. Ya, Ya. PSDKP juga Ya. ada. Oke, PSDKP. berarti sangat besar dong Pak potensi kelautan perikanan. Sangat di Papua. besar sekali. Nah, khusus untuk BRSDMKP, Mbak Anggit, Ya. BRSDMKP ada satu lokasi percontohan dan saya kira juga ada lokasi kampung budidaya juga yang ada di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat ini ya, untuk BRSDMKP kami ada satu program Smart Fisheries Village yang berbasis pada wisata bahari. Lokasinya di Pasaman Barat. Pasaman, SFV berarti ada di Pasaman ya Pak ya? Ya. Ini jangan-jangan pengurusnya juga ada di sini nih, para penyuluhnya atau pelaku perikanan yang di Pasaman hadir nggak Pak? Ada yang hadir nggak Pak? Tadi pagi mungkin ya Pak ya? Betul, Oke. betul. Keren sekali. SFV ada di Padang, mininya pun ada di sini, SFV Ada. mininya pun ada di sini, lengkap sekali. Jadi Pak, dari berbagai pelatihan yang dilakukan pada acara PENAS ini, impact yang diharapkan seperti apa sih Pak terhadap peningkatan kualitas SDMKP khususnya untuk masyarakat Padang? Saya kira melalui media PENAS yang ke-16 di Padang ini tentunya KKP ingin balik saya sampaikan adalah mensosialisasikan, mempromosikan program-program prioritas sehingga masyarakat kelautan ataupun masyarakat umum di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang ini mengenal betul kemana sih arah pembangunan kelautan dan perikanan saat ini yang berbasis pada ekonomi biru tersebut. Itu yang secara umum. Secara khusus dengan diadakan tematik pelatihan, one stop services yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tentunya bisa memberikan servis yang baik kepada pelaku kelautan dan perikanan. Dapat menambah pengetahuan bagi pelaku melalui pelatihan-pelatihan disiapkan. Dapat melakukan diskusi langsung dengan para penyuluh, dengan para instruktur untuk memberikan pembinaan-pembinaan, menambah pengetahuan bagi pelaku kelautan dan perikanan. Dan tentunya juga bagi yang kekurangan pendanaan atau pemodalan seperti yang saya sampaikan, ada LPM UKP yang bisa membantu pendanaan. Dan ini bisa pendaftaran dan bisa dibantu oleh pelaku di lapangan untuk membentuk satu proposal sehingga dapat disetujui. Untuk mendapatkan bantuan pendanaan modal dari ya? LPM, modal dari Betul LPM. sekali. Betul. Pak Nyoman, ada nggak pesan-pesan untuk sahabat Bahari yang hadir di Pekan Nasional kali ini ataupun yang di rumah, ada nggak Pak? Ada yang pengen disampaikan nggak? Saya kira ini merupakan ajang yang sangat penting ya, sangat baik bagi kita semua, Bapak Ibu para pemirsa ataupun sobat Bahari yang mengikuti acara podcast Segarap sore hari ini. Karena di sini KKP menyajikan inovasi-inovasi, menyajikan program-program prioritas KKP berikut percontohan-percontohan yang ada. Ada mini SFV, ada tematik pelatihan yang tentunya ini harapan kami KKP dapat lebih dikenal program-program KKP, dapat lebih dimanfaatkan servis-servis KKP kepada masyarakat umum. Sehingga ini tentunya dapat berdampak pada peningkatan pengetahuan, peningkatan kolaborasi yang ujung-ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Baik, jadi sahabat Bahari jangan disia-siakan kesempatan PENAS ini ya Pak ya, karena di saung-saung yang ada di acara PENAS, saung-saung dari KKP ini sangat bermanfaat sekali sahabat Bahari. Apabila dirasanya ya, kalau memang obrolan kita sore hari ini masih kurang, berarti sahabat Bahari bisa langsung mengunjungi saung-saung kita di sini. Lihat contohnya juga ada SFV mini, terus di sana juga ada budidaya maggot seperti apa, ada lobster, apartemen kepiting dan sebagainya, banyak sekali yang bisa dikulik. Kalau tadi pengen dapat modal dari LPM UKP KKP juga bisa langsung cari informasinya di saung-saung ya Pak, lengkap sekali ya Pak. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya, betul ya Pak ya. Baik, sahabat Bahari gak kerasa ya, sudah 30 menit berlalu kita ngobrol santai sore hari sambil semilir ya Pak, angin semilir ya Pak, walaupun mendung, alhamdulillah. Gimana Bapak? Ya udaranya sangat enak, sejuk. Sejuk. Iya. Tidak hujan, sekali. tidak panas. Tidak enak. hujan, tidak panas, sangat mendukung. Berarti Informasi kita tambahan nih Mbak Anggi. Gimana Pak Nyoman? Jadi di standnya KKP ini juga memberikan atraksi-atraksi ya. Jadi atraksi seperti kita apa, Pak Nyoman? rencananya mulai besok itu ada lomba mancing, kita siapkan satu Wah, kolam khusus untuk menarik pengunjung. sekali Jika lomba ingin memancing, kita ada lomba mancing. Kemudian juga ada kolam ikan yang bisa gigit-gigit kita.
Oh, terapi ikan. Terapi ikan. Terapi ikan kita Keren disiapkan sekali. itu. Bisa mancing ikan, Ya. bisa juga terapi ikan. Hiburan dapat, sehatnya juga dapat ini Betul. sahabat Bahari. Kemudian gitu ya, juga Pak, ya? bagi Bapak Ibu sobat Bahari yang datang bersama anak-anaknya, kita juga ada literasi terkait kelautan dan perikanan yang disajikan dengan bahasa-bahasa yang sangat mudah. Betul. Di Saung pokoknya lengkap sekali ya Pak ya. Saung-saung kita lengkap Sangat sekali. lengkap. Sangat Makanya disebut lengkap, makanya. one stop services. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Nyoman Radiarta, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Baik, gak kerasa ya sudah 30 menit sahabat Bahari kita ngobrol santai. Jadi kita jadi tahu nih upaya apa saja yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan sumber daya manusia guna mendukung ekonomi biru dan kemandirian pangan berkelanjutan. Sudah lengkap ya pastinya ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bapak Nyoman atas waktunya yang sudah berkenan untuk ngobrol sore di Podcast Segara. Sahabat Bahari, jangan lupa untuk terus update informasi seputar kelautan dan perikanan di Podcast Segara yang tersedia di YouTube dan juga Spotify Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekian Podcast Segara episode 2. Terima kasih dan sampai jumpa.